Halo? Siapa? Sudah Bisa. Nggak bisa ya? Tadi saya tanya kalian nggak jawab, makanya saya pikir karena ada gangguan. Oke, ada gangguan lagi. Baik, saya ulang aja ya. Baik, ini bisa kalian lihat presentasi saya? Bisa, Pak. Presentasinya? Oke, baik, baik. Ya. Jadi saya takutkan, makanya saya selalu ngetes suara dulu karena tadi takutnya nggak terdengar. Oke, jadi kita membicarakan selang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan interval. Jadi selang ini ada banyak ya, ada yang kita sebut selang terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Ya, istilah setengah terbuka dan setengah tertutup itu pada dasarnya sama ya. Nah, kalau dua bilangan A dan B, ya, dua-duanya adalah bilangan real, dan misalkan A lebih kecil dari B, jadi kalau kata lebih kecil itu dalam garis bilangan real dia berada pada posisi di sebelah kiri. Nah, kalau A lebih kecil dari B, maka selang terbuka AB adalah bilangan antara A dan B. Jadi gini, bilangan antara A dan B, yaitu X ini, jadi akan berada pada A dan B, gitu ya. Jadi selang terbuka AB kita bisa definisikan sebagai himpunan di mana X, ya, sedemikian hingga A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Nah, pada selang terbuka, ujung-ujungnya adalah lingkaran terbuka seperti ini ya. Jadi ujungnya sendiri tidak ikut dalam selang itu, gitu ya. Jadi hanya bilangan yang berada di antara keduanya. Nah, kemudian selain selang terbuka, kita mengenal selang tertutup tadi, seperti yang saya katakan. Selang tertutup AB adalah selang terbuka AB dengan titik akhir ujung tertutup A dan B. Jadi sama seperti tadi, cuma sekarang bedanya adalah pada ujung dia terdapat lingkaran penuh ya, yang kita biasanya isi ya, baik A dan B, jadi menunjukkan bahwa A dan B ada di dalamnya, ikut juga gitu ya. Jadi selang tertutup AB tanda siku seperti ini ya, X di mana A lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan B. Jadi X berada ini antara A dan B dengan catatan A dan B-nya ikut di sini. Oke. Kemudian selang setengah terbuka atau kita bisa katakan setengah tertutup AB adalah himpunan yang didefinisikan sebagai X yang menyebabkan A lebih kecil dari X lebih kecil atau sama dengan B. Jadi di sini A-nya yang terbuka, B-nya yang tertutup. Jadi semua bilangan yang berada pada interval seperti ini termasuk dalam interval atau selang ini termasuk dalam selang setengah terbuka gitu. Jadi di sini dia nilainya semua ada di sini dan termasuk B. Nah, dengan analogi yang sama, selang setengah terbuka AB, kalau yang tertutup A-nya, kemudian terbuka B-nya seperti ini. Jadi A-nya ikut, kemudian B-nya tidak. Nah, semua bilangan yang ada pada selang ini termasuk ke dalam selang setengah terbuka seperti ini. Nah, cara lain selang yang juga sering kita lihat nanti adalah misalnya selang setengah terbuka. Jadi dari setengah terbuka dalam bentuk seperti ini A sampai tak berhingga. Nah, untuk tak berhingga tidak ada nilai tertentu. Jadi dia tak berhingga itu sebenarnya bukan bilangan, tapi dia adalah sesuatu yang sangat besar. Kan tidak tahu berapa besar tak berhingga itu. Ya, hanya mengatakan konsep yang sangat besar gitu ya. Untuk yang tak berhingga positif, yang tak berhingga negatif dia sesuatu yang sangat kecil. Nah, selang setengah terbuka A sampai tak berhingga menyatakan seperti ini. Bisa kita ringkas dengan A lebih kecil dari X ya. X-nya secara ini artinya sampai tak berhingga. Seperti ini. Oke, di sini tidak ada simbol tak berhingga, tapi dia hanya menunjukkan simbol yang sangat besar ke kanan. Nah, sebaliknya kalau yang tertutup juga sama, bedanya adalah A-nya ikut seperti ini. Oke. Nah, ini sekali lagi adalah selang setengah terbuka, atau kita bisa katakan setengah tertutup tadi ya, kalau kita menganggap ini. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan satu terminologi saja, setengah terbuka, biar tidak bingung. Kemudian yang selang setengah terbuka seperti ini ya, minus tak berhingga sampai B, kita bisa nyatakan seperti ini. Jadi kalau yang minus tak berhingga juga sama seperti yang saya katakan tadi,
Jadi bilangan yang sangat kecil berarti gitu ya. Yang sangat kecil, kemudian di sebelah kanannya B ya. Ini menjadi di sini terbuka karena dia tidak ikut. Nah, dengan cara yang sama untuk yang setengah terbuka, ini yang terbuka tadi ya, yang setengah terbuka seperti ini. Ini B-nya ikut, ini yang ke kiri. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit harusnya. Nah, kalau kita menggambarkan seluruh bilangan real atau himpunan bilangan real, kita nyatakan seperti ini, jadi tanda panah garis saja, gitu. Ya, dari minus tabringan sampai tabringan, tapi tidak usah diberi simbol tabringan di sini. Nah, ini adalah catatan yang saya rasa kalian sudah paham, jadi tanda kurung siku untuk menandakan bahwa titik akhir itu diikutkan, dan tanda kurung biasa untuk menandakan bahwa titik akhir tidak diikutkan ya. Kemudian tak beringga ada plus dan minus sebenarnya. Kalau plusnya tidak ditulis tandanya di sini karena cukup jelas konteksnya. Kalau minus ditulis tandanya, jadi minus tak beringga. Itu bukanlah bilangan real karena dia hanya menyatakan sesuatu yang sangat besar gitu. Nggak tahu berapa bilangannya itu gitu. Jadi dia yang jelas sesuatu yang konsep yang sangat besar gitu ya. Oke, kemudian nah, dalam konteks kalkulus ini kita biasanya tidak menuliskan seperti ini, meskipun pada level yang lebih tinggi itu seperti ini penulisannya, tapi kita nggak usah terlalu ini. Jadi yang cukup dalam selang terbuka, setengah terbuka atau terbuka biasanya gitu. Jadi tak beringat dibuat terbuka, kemudian di sini juga dibuat terbuka. Oke. Nah, ini catatan penting juga dalam hal akar, karena ini kadang-kadang membawa kesalahan pada waktu kita entah sekolah menengah ya, atas atau yang sederajat. Jadi akar, jadi kita tahu bahwa setiap bilangan positif mempunyai dua akar, itu yang akar kuadrat ya. Bagi contoh, akar kuadrat dari 4 adalah 2 dan minus 2. Nah, seringkali kita menyatakan dua bilangan ini sebagai plus minus 2 gitu ya. Nah, untuk bilangan M yang non-negatif, lambang akar M disebut akar kuadrat utama atau principal square root dari M. Nah, jadi sekali lagi kalau bilangan itu M lebih besar atau sama dengan 0, maka dia disebut sebagai bilangan disebut sebagai akar kuadrat utama atau principal square root. Dengan demikian akar 16 adalah 4 ya, dan akar 36 sama dengan 6. Tidak benar apabila kita tuliskan misalnya akar 36 sama 6 plus minus 6. Karena akar 36 itu ya bermakna akar kuadrat tak negatif dari 36 yaitu 6. Jadi kalau kita keluarkan memang betul M kuadrat sama dengan 36 mempunyai dua penyelesaian, M-nya sama dengan 6 dan M sama dengan minus 6. Tetapi akar 36 sendiri ya adalah 6 gitu ya. Kita ambil yang apa yang kita sebut sebagai akar kuadrat utama atau principal square root. Nah, suatu himpunan bilangan real itu memiliki suatu sifat lain ya yang membuat dia menjadi sifat yang disebut dengan sifat lengkap dalam bilangan real. Jadi suatu himpunan itu dikatakan terbatas atau terbatas, kemudian ada juga istilah terbatas ke atas ke bawah, dan terbatas gitu ya. Nah, jadi dia memiliki suatu batas atas dan memiliki batas bawah. Nah, himpunan dikatakan terbatas ke atas jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real M sedemikian hingga X-nya lebih kecil atau sama dengan M untuk semua X anggota S. Jadi M disebut dengan batas atas atau upper bound untuk S. Kemudian dia dikatakan terbatas ke bawah jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real M ya sedemikian hingga X lebih besar atau sama dengan M untuk semua X anggota S. Nah, M itu disebut batas bawah atau lower bound untuk S. Kemudian apabila dia juga terbatas ke atas dan terbatas ke bawah, maka himpunan bilangan real itu disebut dengan terbatas atau bounded.
Gitu. Nah, contoh misalnya selang terbuka minus tak berhingga sampai 4. Dan minus tak berhingga 4 ya, selang setengah terbuka. Selang setengah terbuka dari minus tak berhingga sampai 4 yang ini. Dan selang terbuka dari minus tak berhingga 4. Ini terbatas ke atas ya, karena untuk setiap selang ini kita bisa katakan dia akan lebih kecil atau sama dengan 4 di sini. Ini juga sama, dia bisa kita katakan lebih kecil atau sama dengan 4, tetapi tidak terbatas, tapi tidak ke bawah ya. Jadi karena tidak ada yang bilangan yang lebih kecil dari minus tak berhingga gitu, karena ketika tidak berhingga sendiri kita tidak tahu berapa gitu. Dan ini juga sama yang ini, dia tidak terbatas ke bawah. Nah, misalnya selang ini, selang tertutup 25, kemudian selang tertutup minus 3, 8, dan selang tertutup selang terbuka minus 5, angka 2 adalah terbatas. Jadi di sini kita bisa pilih batas bawahnya 2, batas atasnya 5. Jadi kita bisa pilih ujung-ujung ini sebagai batas ya, karena ini ketentuannya adalah X lebih kecil sama dengan M. Demikian pula ini, X lebih besar atau sama dengan M. Jadi kalau kita pilih ini menjadi sah. Kemudian ini juga sama, kita bisa pilih M besar 8 di sini dan M kecil minus 3. Nah di sini M besar kita bisa juga bisa pilih akar 2, dan di sini M kecil kita bisa pilih akar minus 5, minus 5 karena dia minus 5 lebih besar sama dengan minus 5 kan benar gitu. Jadi himpunan ini terbatas, jadi karena dia memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi dia dikatakan bounded atau terbatas. Nah, jadi ada beberapa penyingkatan materi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ini jadi satu SKS. Jadi sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan atau ketaksamaan. Nah, seringkali kita menyelesaikan suatu ketaksamaan, ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sama dengan menyelesaikan persamaan, hanya saja bedanya adalah yang perlu diperhatikan itu kalau kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaan itu dibalik gitu. Jadi misalnya kita ingin menyelesaikan ketaksamaan berbentuk minus 3 kali 4 minus X lebih kecil dari 12. Ya. Kalau kita kalikan kedua sisi ketaksamaan ini dengan minus sepertiga, maka kita peroleh jadi minus sepertiga kali ini, jadi 4 minus X, nah tandanya ini berubah. Yang di sini berubah tanda, jadi lebih besar, kalau yang lebih kecil, jadi di sini jadi minus 4. Kemudian kalau kita kurangkan kedua sisi dengan 4, sekarang kita kurangkan agar tereduksi menjadi ini, minus X menjadi minus 8 di sini. Jadi ini dikurangi dikurangi 4, jadi 4 dikurangi 4, 0, minus X-nya masih, kemudian minus 4 dikurangi 4 jadi minus 8, kemudian kita bisa kalikan lagi dengan negatif 1 atau minus 1, sehingga kita peroleh X, dan sebelah kanannya 8. Nah, tandanya di sini juga berubah jadi lebih kecil. Jadi X lebih kecil dari 8. Nah, solusi dari ketaksamaan ini adalah himpunan dalam selang ini. Minus tak berhingga selang terbuka dari minus tak berhingga 8. Jadi untuk X lebih kecil 8 itu adalah semua bilangan real yang lebih kecil dari 8. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kasus ini? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk menyelesaikan ini kita cari misalnya hasil perkalian dari faktor, ya faktor apa saja gitu ya. Nah di sini adalah x plus 3 pangkat 5 kali x minus 1 kali x minus 4 kuadrat ya lebih kecil 0. Apa solusinya? Jadi karena ini adalah hasil perkalian dari 3 faktor, jadi x plus 3 pangkat 5, x minus 1 dan x minus 4 kuadrat. Maka kalau kita lihat solusi ini atau pembuat nol dari
ketaksamaan ini adalah X sama dengan minus 3. Jadi pada saat kita masukkan X minus 3, dia akan sama dengan 0. Kemudian pada saat 1 dan pada saat 4. Nah, otomatis pada saat demikian itu tidak akan berlaku ya pada titik-titik itu minus 3, 1 dan 4 dia tidak akan lebih kecil dari 0. Jadi 0 tidak lebih kecil dari 0. Ya, itu fakta. Tetapi 0 bisa lebih kecil dari atau sama dengan 0 ya, karena ada tanda sama dengannya yang membuat pernyataan itu benar. Nah, sekarang titik-titik ini dipisahkan oleh selang ini, minus hingga sampai minus 3, minus 3, selang terbuka minus 3, 1 sampai 4 dan 4. Bagaimana kita tahu ini? Jadi kita cari di sini tadi pembuat nolnya adalah ini. Jadi titik pembuat nol adalah minus 3, 1 dan 4. Kita buat dalam satu garis seperti ini, kita tes. Jadi minus 3 tadi adalah pembuat 0, jadi sekali lagi pembuat 0, kita beri simbol 0 di sini, 0 di sini. Nah, pertanyaan di sini adalah apakah dari semua perkalian ini yang pada ketaksamaan ini, manakah daerah yang menghasilkan lebih kecil dari 0 atau daerah negatif kan? Nah, kalau kita masukkan uji tanda, jadi masukkan nilai di sini misalnya minus 3, ada minus 2, minus 1, ada 0, 1 ya. 0 kita masukkan di sini. Kalau 0 kita masukkan berarti ada 0,3 berarti 3,5, 0 kurangi 1 berarti minus 1, 0 dikurangi 4, minus 4 dikeluarkan 16 kali 3,5 berarti positif. Nah, tapi ada minus 1 di sini. Jadi negatif di sini dan biasanya konsisten tidak berubah tanda antara selang titik pembuat 0 dan 1 dengan yang lain. Di sini tandanya akan sama, negatif semua di sini. Bisa kalian coba bahwa di sini tandanya semua negatif. Kemudian untuk antara 1 sampai 4, ya lihat di sini ya, untuk 1 sampai 4 jadi pembuatnya 0 3, 1 sampai 4 kita masukkan misalnya 2. 2 kita masukkan, 2 tambah 3, 5 pangkat 5, 2 dikurangi 1, 1, 2 dikurangi 4 minus 2, dikuadratkan 4 kali 5 pangkat 5 pasti positif ya, nggak usah dihitung nilai eksaknya, tapi di sini positif. Kemudian lebih dari 4 sudah jelas, kalau lebih dari 4 pasti positif ya, karena di sini tidak mungkin negatif, di sini pasti positif, di sini juga pasti positif kalau lebih dari 4. Oke. Nah, oleh karena itu tandanya adalah plus sebelah kanan. Nah, di sini yang sebelah kiri dari minus 3 kita masukkan saja di sini minus 4 misalnya, minus 4 di sini minus 4 plus ini adalah minus 1 misalnya pangkat 5 jadi masih negatif. Minus 4 dikurangi minus 1 jadi minus 5 jadi negatif dan negatif positif. Nah, minus 4 dikurangi ini kan selalu positif ya, kan tidak akan mungkin 0 di sini untuk yang lebih kecil dari 4. Jadi ya minus selalu positif, jadi di sini akan menghasilkan positif semua seperti ini. Jadi daerah yang kita perlukan adalah daerah solusi dari yang kita cari adalah daerah ini. Jadi ini adalah daerah yang kita perlukan. Solusinya adalah itu. Jadi solusinya adalah dari pertidaksamaan ini adalah minus 3 sampai 0. Nah, ini solusinya. Jadi minus 3-nya sendiri nggak ikut ya. 1 ya, 1. Jadi ininya satunya juga tidak ikut. Jadi hati-hati, ini tidak akan sama dengan ini ya, hati-hati nulis gitu. Oke. Nah, itu dia. Jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk contoh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Saya Pak izin bertanya. Iya, oke. Apa? Silakan. Baik Pak, saya Yaya Nasri, absen 51. Saya ingin menanyakan mengenai akar kuadrat tadi Pak. Kalau misalnya kita menyelesaikan suatu persamaan x min 36 sama dengan x kuadrat minus 36 sama dengan 0, itu kan nanti jadinya kita akan mencari akar kuadrat dari 36 Pak.
itu nanti jawabannya atau penyelesaiannya itu X sama dengan 6 dan X sama dengan minus 6 atau hanya X sama dengan 6, Pak? Oke, kalau hanya oke, saya ngerti. Jadi kalau bilangan itu menyelesaikan persamaan kuadrat tadi ya, saya lupa. Enggak, atau yang rumus ABC kayak gitu ya? Gimana tadi akar? Sorry. Misalnya ada persamaan X kuadrat. Oke, sebentar. Saya tulis di sini aja deh. Oke, saya tulis agak kosong. Jadi misalnya, bentar dulu. Gimana nanti misalnya X kuadrat terus 6 sama dengan 0. 6 sama dengan 0. Pak, 36. Oh, 36. Ya. 36 sama dengan 0 gitu. Ya, X kuadrat. Ya. Oke. Baik, jadi kalau ini kan kita bisa faktorkan menjadi X minus plus 6 dan X minus 6 gini kan ya, benar? Sama dengan 0. Benar? Pak. Ya, oke. Jadi di sini karena karena X yang menyebabkan ini, jadi ini X berarti solusinya adalah minus 6 dan X sama dengan 6. Oke. Jadi ini hal yang mungkin susah dibedakannya. Jadi yang dimaksud itu, ini kan solusi ya, solusi dari ini. Jadi solusi dari persamaan ya. Oke, jadi persamaan X kuadrat, jadi minus 36 bisa kita faktorkan menjadi seperti ini, X plus 6 dan kali X minus 6. Jadi solusi yang membuat 0 ada dua, X minus 6 dan X sama dengan 6. Tetapi yang dimaksud tadi, ya, yang dimaksud tadi adalah kalau kita nuliskan misalnya akar 36. Nah, di sini dalam konvensinya yang digunakan karena dia bilangan positif, maka yang digunakan itu hanya 6 saja, tidak negatif. Oke? Oh, iya Pak. Baik Pak, makasih. Iya, bukan karena dia ini namanya 36 itu jadi lebih besar sama dengan 0 atau non negatif dalam hal ini. Jadi kita tidak mencari begini. Bukan begini ya. Oke, jadi itu yang dimaksud di sini. Saya balik dulu yang di sini. Sehingga dia akan menjadi plus minus 6, enggak begitu. Jadi karena maknanya akar kuadrat tak negatif. Itu konvensi yang digunakan pada saat kita bicarakan matematika dasar untuk level ini gitu ya. Jadi bukan karena akar dari bukan berapa yang menyebabkan dia menjadi 36 kan gitu. Jadi karena definisinya adalah akar kuadrat tak negatif dari 36. Ini berlaku untuk semua bilangan yang yang kita bicarakan di sini. Jadi akar kuadrat utama atau principal square root dari M. Bahwa ini akar juga ya, tapi ini yang negatif 6 tidak disebut sebagai akar kuadrat utama karena itu berlaku untuk M yang lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Jelas ya? Iya Pak, baik, sudah jelas. Baik, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, jadi permisi Pak, maaf ya. Menjelas, saya ada pertanyaan. Ya, oke, apa? Mengenai ketidaksamaan tadi. Yang kan, mana? Yang di atas ini Pak, ya? Kalau misalnya yang diminta dari solusi ketidaksamaannya itu kurang dari sama dengan 0, apakah minus 3 sama 1-nya itu dimasukkan ke dalam pelang, Pak? Oh, enggak, karena kan dia, jadi ini, oke, baik. Ini pertanyaan yang
sangat dasar tapi itu bagus ya, karena banyak orang. Jadi gini, baik. Jadi gini dulu ya. Jadi 0 lebih kecil dari 0 itu salah, false. Oke, secara logika salah. Kemudian, oke, saya perbesar lagi dikit. 0 lebih kecil sama atau sama. Saya tulis begini ya, agak sulit di sini. 0 itu benar. Yang membuat 0 benar ini adalah karena ada tanda sama dengannya, lebih kecil sama dengan true. Oke. Jadi perbedaan di sini adalah krusial. Jadi yang satunya membuat ini salah, yang satunya ini membuat ini benar. Jadi karena ada lebih kecil atau sama dengan gitu yang kalau dibacain. Jadi kan ada kata ataunya. Yang membuat benar pernyataan ini sebenarnya adalah ini, ada tanda sama dengannya. Ya, jadi 0 sama dengan 0 ya benar gitu. Jadi karena ada atau, kebenaran dari suatu disjungsi adalah salah satu benar maka yang lain benar gitu ya kan. Nah, oke. Nah, sekarang dari penyelesaian ini tentu saja -3 dan 1 itu tidak ikut. Nah, di sini dia bisa kita tulis sebagai silang terbuka -3 sampai 1, tapi -3 dan 1-nya sendiri tidak ikut gitu. Jadi salah kalau menulis -3 dan 1. Kenapa? Karena kalau kita masukkan -3 berarti akan terjadi ini 0, karena dia pembuat 0 kan di sini kalau kita masukkan kan 0. Jadi 0 sendiri tidak lebih kecil dari 0 gitu. Tetapi 0 lebih kecil atau sama dengan 0 gitu. Jadi ini yang berlaku juga untuk 1. Pembuat 0 di sini gitu ya. Jadi yang membuat dia bernilai salah itu ini kalau kita masukkan gitu ya. Oke, jadi -3 dan 1 kalau kita menulis seperti ini ya, kalau kita menulis seperti ini jelas salah karena dia bukan solusinya gitu. Jadi yang satu-satunya solusi adalah ini gitu. Jadi -3 1 silang terbuka -3 sampai 1 itu ada solusi. Jadi setelah -3 berapapun bilangan itu -3, misalnya 0001 dan sesuatu yang mendekat dengan 1 ini misalnya 0,9999999 itu adalah solusi dari pertidaksamaan ini atau ketaksamaan ini gitu. Tetapi -3 dan 1 sendiri bukan. Ya. Gitu. Oke, apakah jelas kira-kira? Berarti iya saya mengerti mengenai itu, tapi kalau misalnya soalnya kita ubah, kan itu kurang dari 0 yang diminta, tapi kita ubah jadi kurang dari sama dengan 0, apakah berarti kan -3 sama kurang dari 1-nya sama masuk dengan kan? 0. Iya, benar. Kalau kurang dari sama dengan 0 benar. Kalau kurang dari sama dengan 0 ini benar. Jadi kalau kita ubah ya, tapi nanti kalau ada soal jangan kalian ubah soalnya ya. Nah, kalau gini ya misalnya ya, maksudnya tadi gini ya. Iya, Pak. Iya benar, ini jawabannya. Kalau tadi soalnya seperti ini, kalau bukan kurang dari sama dengan, ya -3 sampai 1 silang terbuka ini. Ya, oke, itu berbeda ya, berbeda. Ya, Jadi, baik, Pak. Terima kasih. Sudah jelas ya? Baik. Sudah, Pak. Oke, baik. Satu hal penting di sini adalah pertidaksamaan ya, yang bisa kita kembangkan untuk nilai mutlak atau absolute value ya. Oke, ini kepencet ada pertanyaan terus kayak mau mengakhiri aja. Oke. Jadi harga mutlak X ya, X lebih kecil dari 1 delta bisa kita katakan sebagai minus delta terletak antara X sampai delta gitu. Jadi X-nya terletak antara minus delta sampai delta. Jadi nama lainnya jika dan hanya jika seperti ini. Kemudian X minus C lebih kecil dari delta bisa kita katakan adalah jika dan hanya jika ini. C minus delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari C plus delta. Kemudian apabila kita buat perjelasan seperti ini, 0 lebih kecil dari X minus C, harga mutlak ya, lebih kecil delta, ini artinya jika dan hanya jika C minus delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari C plus delta, atau C lebih kecil. Oke, ini tidak ada C plus delta ya, di sini salah ini. Saya kok belum update ini, harusnya salah ini. Jadi C minus delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari C,
atau C lebih kecil dari X lebih kecil dari C plus delta. Oke, di sini keadaan hanya jika itu artinya bolak-balik ya. Ini kita bisa tuliskan sebagai ini dan sebaliknya ini kita bisa tuliskan sebagai ini gitu. Jadi implikasi dalam logika gitu ya. Jadi yang satunya itu adalah jadi maksudnya adalah seperti ini, X lebih kecil dari delta itu bisa kita tulis sebagai panah bolak-balik seperti ini dalam logika, minus delta lebih kecil X lebih kecil delta gitu ya. Oke, agak ini tulis agak jelek. Oke, tapi yang jelas paham. Jadi di sini tanda panah bolak-balik ya ke kiri kanan gitu ya. Nah, kita bisa perjelas misalnya kalau kita gambar seperti ini, jadi X, argumen X lebih kecil delta, artinya minus delta X terletak antara minus delta sampai delta seperti ini ya. Oke, jadi ada ini yang terbuka delta, jadi di sini deltanya negatif, deltanya jadi ini mungkin dosennya isi tanda negatif di sini ya, delta negatif. Saya lupa ngasih di sini ada negatif delta dan di sini ada 0, ada delta. Dengan cara yang sama kita bisa ubah ke yang tadi X minus C seperti ini. Jadi minus C X minus C lebih kecil delta itu artinya C minus delta. Kemudian di sini ada C plus delta. Terus saja C-nya bisa jadi 0 di sini ya. Jadi kembali seperti yang tadi. Jadi bentuk geometri dari ini adalah ini. Kemudian ketaksamaan X lebih kecil dari setengah itu, atau X ya, lebih kecil dari setengah itu jika hanya jika ini. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, seperti ini ya, minus setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah. Ini sekaligus menjadi solusi gitu. Jadi minus bisa kita tuliskan seperti ini ya untuk yang harga mutlak. Kemudian ini contoh lain, X plus harga mutlak dari X plus 2 itu lebih kecil dari 3. Nah, dari sifat tadi kita bisa katakan seperti ini. Jadi X plus 2, harga mutlak X plus 2 lebih kecil 3 itu bisa kita tuliskan sebagai jadi kenapa kita tuliskan begini? Jadi kita lihat kembali sifat yang tadi ya. Seperti ini. Kita arahkan ke bentuk seperti ini karena ini sudah kita ketahui X minus C, harga mutlak X minus C lebih kecil delta artinya C minus delta lebih kecil dari X lebih kecil dari C plus delta. Jadi kita arahkan ke sana. Jadi X plus 2 bisa kita tulis sebagai X minus 2 lebih kecil dari ini, sehingga kita bisa terapkan sifat yang tadi ya. Yang ini C-nya tadi ini delta gitu. Jadi minus delta minus C minus C minus delta, delta tadi ya, lebih kecil X lebih kecil ini. Oke. Yang kata lain kita akan peroleh solusi ini 5 lebih kecil X lebih kecil 1. Jadi hanya memanfaatkan sifat-sifat ini tadi ya. Saya balik lagi ke sini. Jadi X minus C lebih kecil delta. Jika C-nya, jadi C-nya tadi adalah minus 2 dikurangi delta. Ya, deltanya tadi adalah 3. Kemudian ini ya, lebih kecil dari C plus delta. Ini C-nya minus 2 plus delta. Jadi inilah solusinya. Jadi pada dasarnya hanya menggunakan sifat itu saja. Kemudian untuk bagaimana kalau X, argumen X lebih kecil dari suatu bilangan, katakanlah namanya epsilon. Nah, kalau X besar dari C, itu kita tahu bahwa dia hanya akan terjadi jika X-nya lebih besar dari epsilon atau X-nya lebih kecil dari epsilon. Ya, kalau kita gambar dalam suatu grafik begini, inilah harga mutlak X yang lebih besar dari epsilon itu. Seperti ini, ya, silang terbuka ke kanan, kemudian silang terbuka ke kiri dari minus 1 sampai ini. Ya. Jadi, itu beberapa hal yang perlu kita pahami. Kemudian, contoh seperti ini. Jadi, kesamaan harga mutlak dari 2X plus 3 lebih besar dari 5. Nah, kita bisa hitung menggunakan sifat ini ya. Jadi kalau harga mutlak X lebih besar dari 1 epsilon, maka
suatu bilangan yang namanya epsilon jika dan hanya jika X-nya lebih besar dari epsilon atau X-nya lebih kecil dari minus epsilon. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa 2X plus 3 itu lebih besar dari 5 atau 2X plus 3 lebih kecil dari minus 5. Ya, minus 5. Jadi kita peroleh dari kesamaan pertama, kita peroleh 2X itu akan lebih besar dari 2 atau X-nya lebih besar dari 1. Jadi, dari sini ya. Jadi kalau sama-sama dibagi 2 ya, besar dari 1. Sedangkan dari yang ini kita peroleh 2X minus 8 ya. Minus 3-nya bawa ke kanan jadi minus 8 atau X-nya lebih kecil dari minus 4. Ya. Jadi dengan demikian kita peroleh solusi keseluruhan jadi gabung. Solusinya adalah digabung. Jadi yang karena atau dia digabung ya. Jadi X-nya lebih besar 1, kita bisa nyatakan seperti ini. Untuk X lebih kecil dari minus 4, kita bisa nyatakan sebagai silang terbuka seperti ini. Jadi kalau kita gambar kalau kita runut gabungan dari keduanya, jadi ini adalah ini, kemudian ini adalah ini. Jadi gabungan dari keduanya gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup singkat, tidak banyak ini. Apakah ada yang kurang jelas? Masih ada pertanyaan dengan yang tadi? Jelas, Pak. Oke, mari kita coba. Masih ada waktu sedikit, jadi tanggung sekali. Ngajar 50 menit itu sangat tanggung ya. Oke, coba kita lihat. Saya akan buka ini dulu materi tensor. Materi. Oke, baik, kalian bisa lihat slide saya nggak? Oke. Di sini ada latihan. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Nah, yang biasanya banyak kesalahan adalah ini. Jadi soal D, kalian bisa lihat nggak ini? D seper X lebih kecil dari X. Ya, bisa kalian lihat apa yang saya bicarakan? Apakah bisa, Pak? Oke. Ya, soal 6D coba kalian kerjakan sekilas. Apa solusinya? Ya, kalau sudah coba kirim ke ke WA saya beberapa untuk melihat. Ini tidak saya nilai, cuma saya ingin tahu seberapa besar kalau ada salah ya. Kalau syukur sih kalau tidak. Jadi seperti X lebih kecil dari X. Yang ini ya, yang nomor 6D. Ini 6D. Yang saya maksud ini ya. 6D. Sorry ini. Oke, berapa solusinya?
Pak, permisi Pak. Ya, Mohon maaf sebelumnya Pak, saya bertanya di luar topik pembahasan kuliah Pak mengenai sistem absensi Pak. kenapa ya? Jadi kemarin ada temannya yang nggak bisa masuk di Webex, kan Bapak merekam absensi itu lewat Webex. Gimana itu kira-kira Pak? Kenapa? Gimana? Kemarin pertemuan pertama minggu lalu itu ada salah satu teman kami yang tidak bisa masuk ke room Pak karena ada wifi-nya mati karena ada pemadaman listrik kayaknya kalau nggak salah. Gimana itu kira-kira Pak? Apakah dikenakan absen atau tidak? Ya, yang jelas begini. Jadi saya tahunya kan setelah kuliah berakhir baru tahu gitu. Jadi sebenarnya gini, kalian kan bisa WA saya, jadi saya tidak bisa ini, jadi mungkin saya maklum. Jadi kalau sudah selesai kuliah baru ngasih tahu saya, jadi saya nggak tahu juga. Ya itu kan kejadian yang tidak ini ya. Jadi saya hanya melihat rekod yang ada di Webex. Saya ngerti kalau misalnya kalian mungkin pas sinyalnya tiba-tiba nggak bagus, tiba-tiba rekodnya nggak masalah, yang penting ada rekod di situ. Jadi biar ini aja, biar semua fair aja gitu. Karena kan kalian sudah mendapatkan bantuan kuota sekarang kan gitu. Nah kalau masalah listrik tadi itu kejadian yang tidak terduga pastinya, tapi saya harap segera kasih tahu saya harusnya gitu. Saya kan nggak tahu semua kejadian itu, ya. Jadi sementara ya tetap saya ini dulu, saya karena nggak fair juga kalau ini gitu ya. Kecuali kalian ada dispen, ada surat itu oke, saya bisa ini. Kalau nggak tahu ya saya juga tahunya baru setelah kuliah berakhir baru tahu, gitu. Ya, oke. Berarti Jadi buktinya nanti adalah session report di Webex, saya punya filenya, saya akses itu. Jadi makanya saya suruh kalian dari NIM dan nama gitu ya, format NIM dan nama. Jadi biar saya bisa nge-sort secepatnya. Jadi itu akan kelihatan semua gitu. Siapa yang hadir berapa menit kehadiran, siapa yang tidak, itu akan ada di situ semua. Jadi kalau saya pakai absensi lain lagi bingung karena bisa jadi dia tidak ikut kuliah ini tapi dia isi absensi isi daftar kehadiran gitu. Jadi sekali lagi kalau itu kejadian terulang lagi ya harus ngasih tahu saya sebenarnya. Kalau misalnya ada apa-apa setidaknya WA saya dulu, Pak mohon maaf saya ada gangguan ini ke bla 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 gitu ya. Silakan kalau ada sakit itu misalnya beritahu aja nggak apa-apa. Tapi kalau ngasih taunya setelah saya kuliah, saya nggak mungkin ngecek setiap ini ya, gitu. Oke? Tapi kalian nggak usah khawatir karena 75% kalian masih mengizinkan itu, ya masih dari 16 pertemuan, tapi kalian harus ya mungkin enggak 16 ya, hitung aja 14 karena UTS, UAS dan segala macam dihitung. Paling tidak 12 kali kalian harus hadir gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kalian ini. Saya tidak menanyakan kalian hadir apa enggak masalah sebenarnya. Tapi sistem mengharapkan kalian harus ini. Kehadiran itu bukan dari saya karena aturan dari pusat itu. Ya, oke. Jadi kalau ada apa-apa harap info saya secepatnya ya. Mungkin melalui teman atau apa. Jadi saya tahu oke. Mungkin saya bisa maklum atau gimana. Nanti bagi yang tidak sempat ini ya mungkin masih bisa saya ini toleransi sih kalau ada kendala yang di luar jangkauan kita misalnya force majeure seperti apa kan itu juga saya maklum, cuma kalau baru tahu setelah saya habis kuliah ya agak sulit juga gitu ya, jadi saya tidak bisa juga ini karena tidak ada kalau misalnya sakit tiba-tiba jadi ada pemberitahuan aja ya, itu aja sih nggak masalah bagi saya. Berarti permisi Pak, berarti untuk pemberitahuannya itu harus sebelum kuliah berarti ya Pak ya? Karena ya, kalau mendadak itu seperti kemarin misalnya Pak baru bisa pas selesai kuliah diinfokan. Iya artinya setidaknya jangan setelah kuliah ngasih tahu saya gitu. Kalau masih bisa dilakukan, kalau sakit atau apa itu mungkin
Yang penting aja ada ada keterangan aja kalau mau sakit, atau misalnya ada yang ya ada bukti gitu aja. Saya nggak mau terlalu ribet deh masalah itu. Jadi kalian udah jadi mahasiswa, jadi nggak perlu saya terlalu ini masalah hadir dan tidak. Sebenarnya saya nggak peduli banget. Cuma karena dari sistem ini, jadi gini aja. Kalau kalian fair, kan yang rajin harusnya mendapat ini karena hubungannya dengan presensi dan partisipasi, kan gitu aja. Kalau yang tidak nggak fair juga, kalau nggak pernah datang tiba-tiba ikut ini, ya itu nggak fair bagi kalian yang rajin gitu. Itu saja sih sebenarnya. Ya, jadi kasih tahu saja saya info. Jadi saya baru nggak gitu. Gimana lagi sih? Ini berdasarkan itu saja. Jadi info aja secepatnya kalau memang ini ya. Mungkin pas kuliah berjalan, kalau misalnya kalian ada kendala teknis nggak apa-apa, bilang saya, Pak, saya tiba-tiba ada pemadaman atau gimana gitu. Ya, oke. Oh, siap Pak, terima kasih Pak. Ya, info aja ya. Ya. Aja langsung ya. Ya, oke. Saya rasa karena waktu juga sudah lewat dari 50 menit, kalian mungkin ada kuliah lain, jadi saya akhiri. Nanti jawaban saya kirim di ini WA grup saja ya. Oke. Terima kasih beberapa orang yang telah mengirim jawaban tadi. Jadi saya end saja kuliah hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya.